Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nawwara qulubal mu'minina bil ma'rifah fatma'annat qulubuhum bit tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa rasula ba'dah, amma ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwatu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan nikmat umur, nikmat Islam, dan nikmat iman kepada kita semua. Salawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan selaku kita sebagai umatnya hingga akhir zaman. Ikhwatu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam hadis riwayat Al-Baihaqi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atani Jibrilu qala, ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun, wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquhu, wa amal ma syi'ta fa innaka majziyun bih, wa alam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail wa izzuhu istighna'uhu 'anil nas." Rawahul Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Atani Jibrilu, telah datang kepadaku Jibril. Qala, dia berkata. Siapa yang berkata? Malaikat Jibril yang berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah sesukamu, maka sesungguhnya engkau akan mati. Ikhwatu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada poin pertama adalah kenapa malaikat Jibril menyuruh kepada Nabi Muhammad untuk hidup sesukanya. Karena hidup itu ditentukan oleh kita sendiri. Hidup itu dipilih oleh kita sendiri. Apakah kita ingin mengambil jalan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ataukah kita ingin mengambil jalan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena sesungguhnya orang-orang atau yang bernyawa itu pasti akan merasakan kematian. Seperti halnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Quran surat Ali Imran ayat 185, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Kematian akan tenang, kematian akan tentram bagi orang-orang yang memilih jalan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka selama di dunia mengerjakan sholat, menunaikan zakat, berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran, bertahajud atau bangun di sepertiga akhir malam untuk berdoa kepada Allah dan sholat tahajud, maka dia berada dalam jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala atau jalan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebaliknya, kematian akan menjadi siksaan bagi orang-orang yang memilih jalan kesesatan, orang-orang yang memilih jalan dalam kemurkaan Allah atau laknat Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti jarang mengerjakan sholat atau tidak pernah mengerjakan sholat walaupun dia muslim, meminum khamr, berzina, bermain judi, dan lain sebagainya. Maka mereka semua yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan ditempatkan di neraka Allah, yaitu seburuk-buruknya tempat kembali bagi orang-orang. Ikhwatu iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada poin kedua disebutkan, wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquhu, dan cintailah olehmu sesukamu, atau cintailah oleh kalian, maka sesungguhnya malaikat Jibril berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau akan dipisahkan dengannya. Ikhwatu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di poin yang kedua ini masih bersambung dengan poin yang pertama, yaitu mengenai kematian atau menghilangnya orang atau barang yang disayangi oleh kita. Adapun barang yang dicintai oleh kita atau disayangi oleh kita seperti motor, mobil, rumah, dan lainnya akan hilang, akan meninggalkan kita atau kita yang meninggalkannya. Kalau kita yang meninggalkannya, maka kita yang meninggal.
Dan apabila barang-barang itu hilang atau barang-barang itu sudah tidak ada lagi di dekat kita, seperti halnya mobil dicuri, motor juga dicuri, atau rumah kebakaran, maka itulah yang disebut mufarikuhu, dipisahkan. Adapun istri dan anak, maka bisa jadi untuk suami dan istri bercerai. Sedangkan adapun ditinggal meninggal oleh suami atau ditinggal meninggal oleh istri, atau suami istri ditinggal meninggal oleh anaknya, maka itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita sabar atau tabah menjalankannya. Ikhwatu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam poin ketiga dalam hadis ini disebutkan wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Dan beramalah sesukamu wahai Muhammad, karena sesungguhnya engkau akan diganjar atau engkau akan dibalas sesuai dengan apa yang kau kerjakan. Mungkin ikhwatu iman semua pernah mendengar kata hisab. Kata hisab adalah perhitungan atau hitungan, yang artinya setiap amal nanti di akhir zaman itu akan dihitung, akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri. Seperti halnya kita melakukan kebaikan, seperti halnya salat, zakat, membaca Al-Quran atau berzikir kepada Allah, maka Allah akan menjanjikan baginya surga dengan kenikmatan yang banyak. Surga yang di dalamnya sungai-sungai mengalir, ada sungai susu, khamr, dan madu. Adapun orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, itu akan ditempatkan di tempat yang hina, di tempat yang paling buruk, yaitu neraka. Adapun orang kafir juga akan ditempatkan di neraka jahanam, yaitu tingkatan neraka yang paling berat siksaannya. Di dalam Quran surat Al-Mudaththir disebutkan kullu nafsim bima kasabat rahina. Setiap manusia atau setiap orang-orang itu akan diganjar atau orang itu akan dihisab amalnya sesuai apa yang dia kerjakan selama hidupnya. Maka ikhwatu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pilihlah jalan untuk hidup ini menuju jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, ataupun apakah kita akan memilih jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, ataukah kita akan memilih apakah kita akan memilih jalan yang dilaknat atau dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam poin keempat disebutkan dalam hadis ini wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil laili. Dan ketahuilah, kata malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya kemuliaan seorang mukmin itu ada pada salat malamnya. Kenapa orang-orang muslim atau orang-orang beriman itu bisa disebut mulia? Karena bangun di sepertiga akhir malam. Karena Allah sendiri yang memerintahkannya di dalam Quran surat Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil kum fa'andir wa rabbaka fa'e. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid 'alaihi warattilil qur'ana tartila. Wahai orang-orang yang berselimut, bangunlah untuk salat, ataupun salat seperkecil atau sepersedikitnya dari rakaat itu. Kemudian bacalah oleh kalian Quran dengan tartil, yaitu dengan baik, dengan indah, atau dengan menggunakan tajwid. Kenapa? Karena orang-orang beriman pasti percaya atas janji Allah. Allah memerintahkan tersebut kepada hambanya yang beriman untuk apa? Untuk apalagi selain untuk mendekatkan diri kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Ghafir, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengabulkannya. Karena apa? Karena Allah turun di sepertiga akhir malam, yaitu Allah turun ke langit dunia untuk mengabulkan doa-doa orang yang bangun di dalamnya. Barang siapa, kata Allah, barang siapa yang ingin meminta ampunan, maka aku akan mengampuninya. Dan barang siapa yang ingin meminta rizki, maka aku akan memberinya. Dan aku mengabulkan semua doanya.
maka indahlah bagi kita atau mulialah bagi orang-orang beriman yang bangun di sepertiga akhir malam karena amalan-amalannya. Dan adapun ujiannya yaitu susah bangun, karena tidak mudah bagi orang-orang yang imannya masih setipis tisu untuk bangun di sepertiga akhir malam karena dengan satu alasannya itu ngantuk. Ikhwatu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir yaitu poin terakhir di dalam hadis ini disebutkan wa izzuhu istighna'uhu 'anil nas, dan kehormatan seseorang yaitu tidak menggantungkan diri kepada manusia yang lain. Di dalam matan ini disebutkan dengan kata istighna'uhu. Istighna itu diambil dari kata gina yang artinya kaya. Kenapa? Karena orang-orang kaya pasti sedikit sekali meminta pertolongan atau meminta bantuan kepada orang-orang yang lainnya. Begitupun orang-orang yang beriman tidak akan, atau bukan tidak akan, pasti sedikit sekali meminta pertolongan atau meminta bantuan kepada orang-orang. Akan tetapi orang-orang beriman pasti meminta pertolongan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ikhwatu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mendekatkan diri kepada Allah dengan membaca Al-Qur'an, dan marilah kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalani perintahnya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Yumkin hadha minni syukran jazilan ala husni ihtimamikum. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.